Anda menginjil lalu kena tampar, itu salib. Tapi kalau Anda ganggu laki orang, SMS dia dengan jam 2 siang atau jam 2 malam sambil berkata, aku merindukan kumismu. Lalu segerombolan ibu-ibu menetapkan tanggal. Dia tahu di mana keberadaanmu. Mereka lacak dan mereka tahu. Mereka bilang kepung dan semua haken kanan pegang masing-masing. Untuk apa? Ubun-ubunmu itu loh. Mereka hantam, mandi darah, verban keliling. Itu bukan salib. Kalau ada bapak ibu masuk rumah sakit gara-gara persiapan Natal, persiapan KKR, Anda betul-betul berkorban tenaga, waktu, lalu gara-gara itu Anda sakit. Dengar bapak ibu, itu salib. Kalau sakit gara-gara nonton bola, ini malam Argentina Belanda. Saya sebagai pendukung Argentina, saya tahu ini markas Belanda. Saya tahu Bapak Gembala Anda adalah Belanda. Sedangkan saya pendeta tamu adalah Argentina. Tapi apapun yang terjadi, haleluya. Di dalam Yesus kita bersatu, tapi piala dunia kita beda. Haleluya, haleluya. Cara begadang, nonton bola, sakit, salibnya di mana? Itu nggak ada salib-salibnya di situ. Menyanyi, tepuk tangan juga biasa-biasa. Ada yang kayak orang kocok kartu, nggak urut, koneng skop. Menyanyi biasa-biasa, tapi kalau gol, Messi tidak kenal Anda. Saya pendukung Argentina tapi nggak gitu-gitu amat, biasa aja. Ronaldo tidak kenal kau. Dia di Portugal, kau di Ternate. Mbappe tidak kenal Anda. Heboh apa? Menderita karena cek apa? Nonton bola apa? Kau menyanyi untuk Yesus yang telah mati di Golgota, melepaskan engkau dari ikatan dosa, belenggu dosa, melepaskan engkau dari api neraka, menyanyimu kayak kocok kartu. Heboh sekali untuk mereka yang tidak ada kontribusi bagi kekekalan kita. Saya tidak anti sepak bola. Tapi maksud saya, kalau Bapak Gembala ada umumkan, kita mau kegiatan nih, Anda acuh tak acuh. Pas bola kaki Anda bilang, ini saatnya. Saatnya apa? Saatnya stroke ringan. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Kita ada karena kemurahan Tuhan semata-mata. Saya mengajak Bapak Ibu kita langsung saja membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 27. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 27. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, kita akan baca berbalas-balasan. Nanti ayat 27 kita baca sama-sama. Ayat 22 saya terlebih dahulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23 jemaat. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27, 23. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tema dari KKR ini terambil dari ayat 27, yaitu kalimat tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah tema yang menarik, yang menurut saya merupakan kebutuhan utama dari kita semua sebagai pengikut Kristus yang masih diizinkan hidup menumpang di planet ini, menumpang sementara. Kita semua membutuhkan ketenangan. Amin Bapak Ibu. Dan saya membagi ketenangan, hanya ada dua jenis ketenangan. Ada yang namanya ketenangan biasa, tapi ada yang namanya ketenangan luar biasa dan dahsyat. Sekali lagi, saya hanya membagi dua jenis ketenangan. Ada ketenangan biasa-biasa saja, tapi ada ketenangan luar biasa dan dahsyat. Kalau saya menyebut ketenangan biasa, itu artinya ketenangan yang bisa digoncangkan. Ketenangan yang biasa-biasa yang bisa digoncangkan ini adalah ada orang tertentu, mungkin juga orang Kristen, dia merasa tenang karena setelah dia cek rekening, dia lihat deposito, dia lihat tabungan, dia bilang, wah ini masih memungkinkan. Masih ada 500 juta, masih ada 2-3 M. Dia lihat ada tanah sekian hektar di Halmahera misalnya. Di Tobelo ada tanah sekian hektar di Jawa. Ada aset sekian miliar di Medan. Tenang. Ada orang tenang jenis ini Bapak Ibu. Tapi ini namanya tenang-tenang yang kategori biasa-biasa saja. Karena kalau aset habis, ketenangan pun hilang. Rupiah menurun, ketenangan pun hilang. Ada orang yang merasa tenang karena memang lagi sehat-sehatnya. Tapi kalau dia mengandalkan kesehatan sebagai sumber ketenangan, bagaimana kalau Allah izinkan dia sakit? Karena Alkitab mencatat, memang betul ada sakit penyakit yang terjadi gara-gara dosa. Tapi tidak semua sakit penyakit gara-gara dosa Bapak Ibu. Ada sakit penyakit tertentu bukan gara-gara dosa. Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. Nabi Elisa doakan orang sembuh, tapi dianya sendiri sakit dan penyakit itu menyebabkan dia meninggal. Paulus, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil ini duri dalam daging. Duri dalam daging di situ, ternyata setelah dipelajari, itu jenis tantangan tertentu dan ada kaitan dengan sakit fisik. Jadi saya melihat ada orang-orang yang pengajarannya agak keliru. Katanya kalau ikut Tuhan tidak boleh sakit. Kata siapa? Kata siapa Bapak Ibu? Kadang-kadang Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mana buktinya bahwa Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. 2 Raja-Raja 13. Ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14, saya contohkan saja buat kita. Bahwa memang ada hamba-hamba Allah yang dipakai Allah luar biasa. Tapi ending hidupnya, Bapak Ibu lihat di sana. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan apa Bapak Ibu? Kematiannya. Saya kalau khotbah pembuktiannya selalu jelas. Jadi jangan bilang kalau ada pendeta A sakit, pendeta B sakit, WLA sakit, singar pelayan sakit, langsung kita buru-buru menuduh. Katanya pelayanan, kok sakit?
Katanya pengkhotbah. Kok sakit? Dari mana aturannya pengkhotbah tidak boleh sakit? Dari mana aturannya pelayan Allah tidak boleh sakit? Siapa yang ajar? Paulus bilang, waktu aku memberitakan Injil kepada kamu, kepada jemaat di Galatia, aku dalam keadaan sakit. Tolong Galatia 4 ayatnya yang ke-13. Galatia 4 ayat 13. Saudara percaya bahwa dalam sebuah KKR yang membangkitkan iman kita adalah firman. Amin. Iman bertumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Paulus bilang begini, kamu tahu bahwa pertama kali, bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nabi sakit, Rasul sakit. Tapi apakah sakit penyakit mereka membuat ketenangan mereka tergoncangkan? Tidak. Kalau sampai tergoncangkan, itu namanya ketenangan biasa-biasa. Kalau lagi dalam keadaan nyaman, zona nyaman, semua puji kita, semua dukung kita, tidak ada yang sindir-sindir kita di Facebook, tidak ada yang gosipin nama kita di belakang-belakang. Tenang. Itu namanya tenang biasa. Tenang luar biasa dan dahsyat adalah ada yang maki kita, ada yang gosipin kita, ada yang hina kita, ada orang-orang yang bukan mendukung kita, tapi menjatuhkan kita. Tapi kita tetap tenang, itu tenang luar biasa dan dahsyat. Bapak Ibu, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu jemaat, hamba-hamba Tuhan semua yang hadir di sini, periksa kalau kita sedang tenang hari ini, jenis ketenangan apakah yang sedang kita alami? Tenang biasa-biasa atau tenang luar biasa dan dahsyat? Jangan percaya doktrin sesat yang mengatakan ikut Tuhan aman-aman. Itu sesat itu. Tidak akan ada mahkota tanpa salib. Amin. Kalau mau pakai mahkota, pikul salib. Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Apa definisi pikul salib, Bapak Ibu? Pikul salib itu adalah menderita karena taat Tuhan. Pikul salib artinya menderita karena cinta Tuhan. Nanti saya gali agak lebih dalam di poin-poinnya. Ini masih pendahuluan. Bapak Ibu jemaat terkasih. Saya contohkan ya. Saya dapati banyak orang imannya itu tidak jelas. Kalau zona nyaman, aduh dia bisa melompat sampai plafon. Kalau lagi aman, dia bisa menari, putar ke kiri, putar ke kanan. Bahkan dance. Haleluya. Untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan agak totofore kita, tahu totofore? Agak goncang kita. Kalau orang NTT bilang ro'o. Ro'o itu begini. Itu dia penama totofore. Mungkin ya kalau saya salah ya. Orang Ternate lebih tahu itu istilah. Petrus pernah mengalami dua jenis ketenangan ini. Dia pernah mengalami ketenangan biasa-biasa saja. Ketika lagi zona nyaman, Petrus begitu bergairah dan berkata, seperti yang saya bilang tadi malam dalam Natal, yang lain boleh goncang, saya tidak. Kenapa? Ini lagi aman-aman, hidup lagi dipenuhi mujizat. Yesus menjadi sosok yang viral. Kemana-mana dikerumunin orang. Jadi ring satunya Yesus, kecipratan berkat, kecipratan popularitas. Makanya ada semangat untuk berkata, yang lain boleh goncang, aku tidak.
Yang lain lari, aku tidak. Sampai Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Anak sekolah minggu, Pak Pendeta salah atau tidak? Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Ini benar atau salah? Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Jadi sebelum ayam berkokok 2 kali. Petrus sudah ditegur oleh Yesus, tapi Petrus tambah makam puji. Saya tunjukkan data versi Injil Markus ya. Markus 14 ayat 29. Malam ini betul-betul kita belajar firman ya. Kata Petrus kepadanya, Petrus ngomong kepada Tuhan Yesus, ini masih dalam keadaan mengalami ketenangan biasa-biasa. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tuhan Yesus sebagai yang maha tahu bahwa Petrus makam puji. Saudara tidak usah cari kata makam puji di Alkitab. Saya hanya seberangkan saja dalam konteks Maluku Utara. Yesus tahu Petrus makam puji. Ini bukan semangat karena dikuasai damai sejahtera yang dahsyat luar biasa. Bukan, ini damai sejahtera biasa-biasa karena ada dalam zona nyaman. Belum ada tantangan, makanya berapi-api. Orang tuh kalau ada tantangan tetap berapi-api, itu kualitas imannya dahsyat. Ayat 30 Tuhan Yesus ingatkan dia begini. Jangan hilangkan dulu ayat itu ya. Markus 14 ayat 30. Karena Yesus lihat Petrus makam puji. Maka Tuhan Yesus bilang begini. Lalu kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya pada hari ini. Malam ini juga. Sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali seperti yang saya bilang. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi apakah ini membuat Petrus malu? Lalu berkata Tuhan ampuni aku. Tidak. Petrus tambah menyala. Inilah kalau orang makam puji. Self confidence. Terlalu percaya diri. Bukan percaya Allah. Modelnya kayak begini. 31. Anda lihat Petrus bilang apa? Sama-sama baca. 1, 31. 1, 2, 31. 1, 2, 31. 1, 2. Malah muncul. 1, 2. Ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Petrus berkata. Sekalipun aku harus mati. Bersama-sama engkau. Aku takkan menyangkal engkau. Waduh. Kalau tidak ada kelanjutan dari cerita ini. Kita pikir Petrus hebat. Padahal omong kosong. Langsung lompat ayat 50. Bisakah? Dari Markus 14 itu. 50 langsung. Semua yang lain pun berkata demikian. 50, 23. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saya curiga Petrus yang start awal. Mungkin. Bapak Ibu. Itu Petrus yang dulu. Kita juga mungkin seperti Petrus yang dulu. Kalau ada dalam zona nyaman, komitmen inilah, janji itulah, natsar inilah. Ini janji iman. Ini janji iman. Kalau sembuh, saya akan begini. Kalau proyek atau bisnis berhasil, saya akan begini. Tolong ingat saudara, dosa apapun yang kita lakukan, kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni kita. Catat itu. Tapi dengar, janji apapun yang Anda dan saya pernah janji kepada dia, dia akan tagih terus. Dosa apapun, Anda minta ampun, beres. Sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir-tubir laut, dia melemparkan dosa saya dan saudara. Tapi untuk natsar kita, janji kita, komitmen kita, janji iman kita, tidak ada yang lolos. Tuhan catat semua. Makanya jangan sembarang komitmen ya. Atau kalau sudah komitmen, tolong cek kembali, tolong ditepati. Ada orang natsar ini, itu. Saya pernah dulu.
Saya ngomong ini saya sudah alami. Ya. Semangat bertobat awal, janji ini. Ternyata omong kosong. Maklum anak muda toh. Bertobat tuh lagi berapi-api. Jadi mau begini, ini untuk Tuhan, itu untuk Tuhan. Saya tidak tepati. Saya kena penyakit. Harus naik meja operasi. Hernia, usus turun. Di situ Tuhan bukakan semua yang pernah saya janjikan kepada Allah. Saya minta ampun dan saya tepati. Tuhan buka jalan. Kalau tidak repot. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3. Natsar itu sama dengan janji. Janji, saudara janji-janji apapun kepada Tuhan. Tolong catat baik-baik ya Bapak Ibu ya. Kalau lupa ini malam Tuhan ingatkan Anda. Pengkhotbah 5 ayat 3. Ayat itu berkata demikian. Itu ayat 2-nya. Yang dalam kurung ayat 3. Ini untuk Alkitab LH itu. Kalau engkau bernatsar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah natsarmu. Ya. Ayatnya yang keempat. Lanjut. 4. Lebih baik engkau tidak bernatsar daripada bernatsar. Tapi tidak menepatinya. Ayatnya yang seterusnya kelima. Apa yang Tuhan lakukan kalau kita tidak menepati? Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Makanya banyak kali kadang-kadang ya, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Bisnis ancur. Ini ancur, itu ancur. Cek komitmen kita. Perbaiki itu di hadapan Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Amin saudara-saudara. Tuhan bukan manusia. Kita janji, kita bohongin dia, kita tipu dia. Dia telepon kita tidak angkat-angkat. Oh tidak bisa begitu dengan Tuhan Allah. Jangan coba-coba. Petrus janji. Makanya saudara tahu. Waktu Petrus dipulihkan. Tuhan tanya 3 kali. Kenapa Tuhan tanya 3 kali? Karena Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan sangat serius dengan komitmen Petrus yang berkata, yang lain goncang, aku tidak. Di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 itu, silakan catat baca di rumah. Tuhan tanya, Simon bin Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Karena dulu kau bicara, mereka goncang, aku tidak. Sekarang Tuhan tanya, imanmu sama iman mereka kira-kira lebih hebat mana? Petrus hanya diam dan berkata, engkau tahu aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, tapi setelah pemulihan itu, makanya saya berharap KKR malam ini memulihkan kita. Setelah pemulihan itu, Petrus berbeda. Petrus mau dicambuk, mau di apapun. Di depan orang, Petrus, Yohanes dan kawan-kawan bilang apa? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini keren. Ini namanya dari ketenangan biasa-biasa berubah menjadi ketenangan luar biasa dan dahsyat. Bahkan mereka dicambuk gembira. Bayangkan orang kena cambuk langsung bilang, oh saya tidak mau melayani lagi. Kalau pelayanan harus kena maki, kalau pelayanan harus banyak tersinggung. Saya tidak mau pelayanan lagi. Kan banyak orang begitu. Tersinggung sedikit tidak mau pelayanan. Saya harap Bapak Ibu di sini jangan ada jenis begitu ya. Itu belum kategori parang taruh di leher. Baru tersinggung aja udah minggat. Ya elah, pelayanan model apa model begitu? Anda belum sampai level kena tonjok, kena bacok, belum. Petrus dianiaya. Dulu baru perempuan tanya kabur. Sekarang Petrus tidak lari sedikit pun. Kelihatan di mana? Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 40. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Ini baru pendahuluan nih. Sedikit lagi saya masuk isinya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, Petrus ada di dalam, lalu menyesah mereka
dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa Bapak Mama? Gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Pelayanan berhenti atau lanjut? Tambah kencang. 42. Dan setiap hari, dengar, mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda lihat ada perubahan nih. Tenang biasa-biasa itu mudah digoncangkan. Tapi tenang luar biasa, orang sesah, orang cambuk. Sesah versi orang Yahudi itu 40 kurang 1. Itu pasti belakangnya Petrus dan kawan-kawan hancur-hancur. Andai kata mereka hidup di zaman sekarang, kita minta tunjukkan dong sedikit bekas penyesahan itu, bekas cambuk itu. Kita lihat pasti kita ngeri. Karena pasti hancur itu tubuh. Tapi kalau orang sudah mengalami Kristus, karena tema utama kita bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau Yesus yang dalam kita, badai sebesar apapun, kita akan berkata, Yesusku lebih besar, Yesusku lebih dahsyat dari badai-badai sebesar apapun. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara lihat ini dua perbedaan ketenangan. Nah, berkaitan dengan nats kita ya. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Kita akan soroti beberapa poin penting berkaitan dengan kapan kalimat itu muncul. Kapan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Yang pertama, perhatikan ayat 22 dari pasal 14 itu. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Kalimat ini muncul ketika ya Yesus memerintahkan murid-murid naik ke dalam perahu. Badai itu terjadi bukan karena mereka ambil keputusan sendiri, tidak. Yesus yang bilang naik ke perahu dan seiring waktu berjalan badai datang. Saudara, badai yang dialami murid-murid dalam teks ini beda dengan badai yang dialami Yunus. Bapak Ibu dengar, badai yang dialami Petrus dan kawan-kawan dalam teks kita ini beda dengan badai yang dialami Yunus. Yunus juga mengalami badai, tapi gara-gara apa? Menolak panggilan Allah. Gara-gara apa? Tolak perintah Allah. Gara-gara apa? Tolak pelayanan. Jadi ada dua jenis badai Bapak Ibu ya. Ada badai yang menghantam kita gara-gara kita dengar perintah Yesus. Kiri, kanan, maju terus, jangan maju, mundur sedikit. Pokoknya suka-suka dia. Dia bilang kiri-kiri, kanan-kanan, maju-maju, stop. Yang dia suruh kiri kita ke kanan, dia suruh kanan kita ke kiri, dia suruh stop kita maju, cari hal. Harus punya kepekaan luar biasa. Amin. Betul badai ini mengerikan. Tapi gara-gara apa? Itu yang saya bilang. Menderita karena taat Kristus. Banyak orang menderita karena tidak taat Kristus. Kalau ada ibu-ibu menderita, menginjil, bersaksi, ajak orang ke gereja, lalu tiba-tiba Anda ditampar. Nah, ini contoh ya, contoh aja, dijauhkan Tuhan sih sebenarnya. Tapi andai kata terjadi, kita ajak orang, kita injilin orang, kita ditampar. Itu namanya salib. Amin. Tapi kalau ada ibu-ibu ditampar, bahkan bukan hanya ditampar, tapi sampai mandi darah, gara-gara ada kelompok ibu-ibu tertentu, ibu mertua, ipar-ipar semua kejar Anda, lalu hantam dengan haken, high heel ya namanya, yang 10 cm. Lalu hantam di kepala sampai mandi darah karena Anda ganggu suaminya.
Anda pelakor. Itu bukan salib. Memang Anda harus kena haken itu. Itu bukan salib, beda loh ya. Anda menginjil lalu kena tampar, itu salib. Tapi kalau Anda ganggu laki orang, SMS dia dengan jam 2 siang atau jam 2 malam sambil berkata, aku merindukan kumismu. Lalu dengar. Segerombolan ibu-ibu menetapkan tanggal. Dia tahu di mana keberadaanmu. Mereka lacak dan mereka tahu. Mereka bilang kepung dan semua haken kanan pegang masing-masing. Jangan mereka jalan hanya kiri saja. Kanan sudah lepas. Untuk apa? Ubun-ubunmu itu loh. Mereka hantam. Teng. Lalu mandi darah, perban keliling. Itu bukan salib. Kalau ada bapak ibu masuk rumah sakit. Gara-gara persiapan Natal, persiapan KKR. Anda betul-betul berkorban tenaga, waktu. Lalu gara-gara itu Anda sakit. Dengar bapak ibu, itu salib. Kalau sakit gara-gara nonton bola. Ini malam Argentina Belanda. Saya sebagai pendukung Argentina, saya tahu ini markas Belanda. Tapi apapun yang terjadi, haleluya. Iya kan? Saya tahu Bapak Gembala Anda adalah Belanda. Sedangkan saya pendeta tamu adalah Argentina. Di dalam Yesus kita bersatu. Tapi Piala Dunia kita beda. Haleluya, haleluya. Iya kan? Cara begadang, nonton bola, sakit. Salibnya di mana? Itu nggak ada salib-salibnya di situ. Menyanyi, tepuk tangan juga biasa-biasa. Ada yang kayak orang kocok kartu. Tinggal urut saja, koneng skop. Menyanyi biasa-biasa, tapi kalau gol. Messi tidak kenal Anda. Heboh apa? Saya pendukung Argentina, tapi nggak gitu-gitu amat, biasa aja. Menderita karena cek apa? Nonton bola apa? Kau menyanyi untuk Yesus yang telah mati di Golgota, melepaskan engkau dari ikatan dosa, belenggu dosa, melepaskan engkau dari api neraka, menyanyimu kayak kocok kartu. Messi tidak kenal Anda. Ronaldo tidak kenal kau. Dia di Portugal, kau di Ternate. Mbappe tidak kenal Anda. Heboh sekali untuk mereka yang tidak ada kontribusi bagi kekekalan kita. Begini, saya tidak anti sepak bola. Tapi maksud saya, kalau Bapak Gembala ada umumkan, kita mau kegiatan nih. Anda acuh tak acuh. Pas bola kaki Anda bilang, ini saatnya. Saatnya apa? Saatnya stroke ringan. Ada saja. Bapak Ibu, menderita karena dengar Yesus bilang naik perahu. Amin. Menderita karena Yesus panggil, ayo menabur di ladang Tuhan. Ada banyak jenis panggilan Allah. Panggilan berbuat baik, panggilan menolong orang, panggilan beribadah, panggilan mengampuni, dan yang paling besar panggilan bertobat sungguh-sungguh. Kalau panggilan-panggilan ini Anda tolak, Anda jangan heran. Waktu badai datang, Anda menangis, Tuhan ketawa. Mau lihat ayatnya? Amsal 1 ayat 24. Amsal 1 ayat 24 dan seterusnya. 24 duluan. Bapak Ibu perhatikan ini ayat-ayat. Jelas kok di sini. Sebagai data pembanding. Amsal 1 ayat 24. Perhatikan saya baca. 24, siapa suruh 27, 24. Nanti itu memang golnya di situ, tapi belum. Pelan-pelan. Perhatikan. Perhatikan 24. Oleh karena kamu menolak ketika apa?
aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Piala dunia tidak ada yang panggil, dia sorong diri. Siap. Ini siapa? Tuhan panggil nih. 25. Ya. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Datang seperti apa? 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai. Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Kitanya stres, Tuhannya olok. Mati kau seolah-olah. Ibu, ini pelajaran sederhana. Tapi ini harus jadi cara Tuhan membuat kita periksa diri. Ingat, khotbah itu cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Cermin pakai lihat diri. Jadi kalau sementara pendeta berkhotbah, lalu Anda berkata, cocok dengan mertua saya. Itu spion. Ya. Atau ada mertua di sini yang pendeta khotbah. Aduh, terus ini pendeta diutus Allah. Cocok dengan menantu saya. Pendeta dipakai Allah, panjang umur, panjang umur. Ibu, itu spion. Kadang-kadang kita ada khotbah begini, suami istri duduk berdekatan. Kita lagi khotbah, istrinya nyenggol suaminya. Tua, buat keputusan. Maksudnya bertobat. Padahal suami agak gila tuh gara-gara mai tua. Tapi mai tua langsung menghakimi suami. Keputusan. Ada ibu-ibu di sini begitu. Habis ini kita bikin kalender bersama 2023. Foto miring semua, sadap. Bapak Ibu jemaat. Saudara coba cek and recheck. Itu badai terjadi gara-gara apa? Amin. Kalau terjadi karena Anda jaga kekudusan. Anda percaya di balik malapetaka atau bencana itu ada mujizat, ada kemuliaan, ada berkat, ada kemenangan yang siap mengikuti engkau. Makanya Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Jadi cek posisi kita ya. Tapi bagaimana Pak? Kalau ternyata memang saya ini kena badai seperti Yunus. Gara-gara melawan. Solusinya apa? Ya sudah. Ini malam firman datang untuk bawa Anda kembali ke jalur. Atau rel. Atau pola. Atau patron. Yang Tuhan tetapkan. Amin. Ada ayat bilang begini. Mazmur 119 ayat 67. Kenapa Tuhan menindas kita yang suka melawan dia? Ini jawabannya. Mazmur 119 ayat 67. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku apa? Menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sebelum ada penyakit, menyimpang terus. Bengkok terus. Sebelum bangkrut, bengkok terus. Sebelum kena ketuk, kena toki dari Tuhan, bengkok terus. Allah toki kita, Allah cubit kita, supaya kita kembali ke firman-Nya. Coba 71, ayat 71 dari Mazmur 119, 71. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas, itu apa? Baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu, andai kata kita pernah salah, menderita karena melawan Tuhan. Dan kita masih kena toki, kita masih kena jewer. Percayalah, Tuhan memperlakukan Anda sebagai anak. Kalau Anda bukan anak, Tuhan lepas tangan. Ada tidak jenis orang yang Tuhan lepas tangan? Kalau Tuhan lepas tangan, ini manifestasi murka Allah yang paling mengerikan. Ulang, catat ini kalimat. Ini adalah manifestasi murka Allah yang paling mengerikan bagi manusia.
Selagi dia menumpang di dunia ini, dia menyimpang, Allah biarkan saja. Dia menyimpang, Allah tidak tegur. Kenapa? Allah anggap dia bukan anaknya. Mau mati, mau mampus urusan. Tapi kalau Anda masih kena jewer, Anda dan saya miliknya. Jangan bilang itu jewer tuh jewer jahat. Tidak. Mana buktinya bahwa Allah lepas tangan? Saya contohkan ayatnya. Dan tandanya orang itu akan tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Sampai mati masuk lubang kubur. Kalau saya yang pendeta, saya tidak akan singgung dia waktu khotbah. Saya tidak akan bilang dia ke sorga. Tidak mungkin. Saya kasih kuat keluarganya yang hidup, yang mati habis. Kalau orang meninggal pelayan Tuhan masih enak. Nyinggung. Wah, almarhum ini sangat setia di gereja. Karena sesuai fakta. Ini mabok, bersina, selingkuh, tipu sana, tipu sini. Lalu mati. Pendeta bilang, dia di sorga. Sorga mana? Sorga di samping Tobelo. Sembarang saja kau omong-omong sorga, penjahat begini. Tidak hormat Tuhan, tidak hormat firman Allah. Tidak hormat kekudusan Allah. Sorga mana? Amin. Roma 1 ayat 28. Ini manifestasi paling mengerikan. Allah lepas tangan. Jadi diberkatilah kita yang Tuhan jewer, Tuhan cubit, Tuhan tarik. Atau minimal melalui khotbah ini Anda tersinggung. Bagus, bagus. Dan tersinggung marah saya, lalu lapor Pak Gembala dan panitia. Tahun depan jangan lagi, jangan. Jangan pernah undang dia lagi. Sangat mengecewakan. Halo. Kasih air segelas begini kepada anak kecil karena dia hamba Tuhan. Anda seperti melayani Tuhan. Amin. Saya selama di Ternate ini bukan cuma air ini. Kepiting lada hitam, daging rusa, dendeng rusa, cuka, ikan bakar, upahmu besar di surga. Oh iya logikanya, air saja upah tidak hilang, apalagi kepiting saus padang. Saudara, Roma 1 dong, ayat berapa tadi? 28. Saudara lihat ini. Dan karena mereka tidak apa? Merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. 29. Apa saja? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. 30. Ya, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 31 belum habis. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 32 sama-sama. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri. Tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Anda lihat itu. 28 Tuhan serahkan. 29, 30, 31 semakin merosot. Rohaninya hancur. Itu tanda Tuhan lepas tangan. Jadi buat Bapak Ibu pemusik, pelayan, majelis. Kalau kita kena sentil-sentil, mantap. Allah memperlakukan kita sebagai anak. Jangan marah Tuhan. Jangan demo di pelayanan. Jangan hitung untung berapa, rugi berapa. Jangan. Semua yang Anda dan saya punya itu dari Tuhan Allah. Alkitab berkata, aku datang dengan telanjang, aku mati nanti dengan telanjang. Datang tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Sekarang kalau punya apa-apa, itu semua titipan. Setuju, beri tepuk tangan. Ya meriah bagi Tuhan. Jadi jangan bilang, saya sudah rugi nih. Rugi apa untuk Tuhan Allah? Anak Tuhan sejati tidak pernah ngomong kayak begitu dari mulut. Saudara, Anda tidak mau melayani Tuhan, Allah bisa pakai binatang. Yang antar roti buat Elia apa? Burung gagak. Yunus lari dari pelayanan, yang telan Yunus apa? Tuhan itu berfirman, binatang semua ikut.
Tulah di Mesir apa? Belalang, lalat, nyamuk. Itu belalang lagi diam-diam. Tuhan bilang kumpul semua hantam Mesir. Mau apa? Makanya aneh ya. Belalang disuruh mau. Manusia disuruh melawan. Belalang lebih baik dari Anda. Sorry ngomong. Sorry to say lah. Amin. Yang tegur Bileam apa? Keledai. Saudara tidak mau jadi majelis? Jangan heran kalau di gereja majelis kuda semua. Jangan heran. Anda tidak mau jadi soundman? Jangan heran tiba-tiba jerapah pegang soundman dan juga apa? Multimedia. Anda tidak mau dekorasi pohon Natal? Anda jangan kaget kalau datang bebek ada dekorasi ini semua. Hah? Anda tidak mau jadi choir? Hah? Jangan heran kalau kau datang kambing-kambing. Dengan seragam mereka itu. Saudara mau hitung-hitungan sama Tuhan Allah. Saya tidak berani Pak Gembala. Saya tidak berani, syukur-syukur. Saya dari lumpur dosa, anak haram, anak tidak jelas, anak pendosa besar. Allah selamatkan dan pelayanan. Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tidak tahu mau balas apa, tidak tahu mau balas apa. Sekali diberi kesempatan, hantam sungguh-sungguh. Sudah jam berapa nih? Wah, itulah kalau khotbah KKR ya. Apalagi eksposisi begini. Saudara, Tuhan sayang kita. Amin. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Yang kedua, badai itu terjadi sehingga muncul itu kalimat, tenanglah aku ini jangan takut. Saudara, badai itu terjadi sekalipun awalnya kelihatan aman-aman saja. Waktu mereka naik dan bertolak itu aman-aman tuh. Aman-aman. Tapi sampai di tengah danau baru angin sakal hantam. Biasa begitu. Tuhan kalau awal-awal kita bertobat, Tuhan sedikit manja kita mujizat. Berkat-berkat. Tapi Tuhan lihat tingkat kedewasaan. Kalau sudah mulai dewasa dikit, Tuhan mulai kasih tantangan sesuai dengan level iman kita. Jadi jangan marah, biasa aja. Dan biasanya kalau Tuhan kasih tantangan sesuai level kita, tujuannya apa? Kita naik kelas, kita tambah dewasa, kita tambah kuat, kita tambah paham, kita tambah cinta Dia. Karena kita punya banyak kerinduan, mimpi, pergumulan. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saya maunya begini. Tapi kenapa yang terjadi begini? Bayangkan kalau Petrus dan murid-murid lain berkata, Tuhan ini suruh kita, habis itu kok kasih kita hadapi ini malah petaka. Anak-anak Tuhan, itu sudah konsekuensi ikut Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan mundur. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Alkitab berkata barang siapa mengikut aku dan menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku. Tuhan Yesus bilang apa? Menyangkut akhir zaman. Tuhan Yesus bilang ingat satu peristiwa. Ingat istri Lot. Di dalam Lukas 17. Lukas 17 mulai ayat 31. Lukas 17 ayat 31 sebagai pembanding. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32 sama-sama, ingatlah akan istri Lot. Apa yang kita ingat dari istri Lot? Ya, istri Lot itu meremehkan firman. Malaikat itu kalau sudah periksa di Kejadian 19, tidak usah tunjukkan ayatnya, catat saja. Kejadian 19 ayat 12 sampai ayat 26. Malaikat bilang lari. Istri Lot bukan lari, modeso. Jalan. Jalan sambil menoleh, kaku. Tiang garam. Sebelum Tuhan bikin kita jadi tiang Ajinomoto,
Lebih baik kalau sudah maju, dia garam toh. Kita yang rica-rica. Hati-hati. Kalau sudah maju, maju terus. Amin. Sampai finish. Kita ini ada dalam perlombaan iman. Yang menentukan bukan start atau pertengahan. Finishnya gimana? Ada orang start, oke. Ya, di tengah-tengah masih panas-panas tai ayam. Tapi kita tidak ketemu di finish. Karena di tengah sudah menoleh ke belakang. Kaku. Tuhan kutuk. Anak-anak Tuhan sejati. Kalau dia panggil kita. Betul. Ada tantangan. Ada. Tapi jangan takut. Sebab poin ketiga. Perhatikan. Badai itu pasti terjadi atas seizin Tuhan. Amin. Kan saya sudah tunjukkan ayat tadi malam. Amos 3 ayat 6. Apa bencana apa yang terjadi di kolong langit ini kebetulan. Termasuk angin itu, angin sakal itu. Dia naik berdoa dengan Bapa dan dia izinkan untuk melatih anak-anaknya, murid-muridnya yang akan dipersiapkan untuk tanggung jawab lebih besar. Yaitu menjangkau dunia bagi kerajaan sorga. Mereka harus diizinkan. Dan memang Tuhan sering sengaja melakukan itu supaya kita tambah kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi pada malam ini sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Percayalah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan izinkan semua terjadi tepat. Saya pernah ingat. Cerita tahun berapa tuh. 2008 atau 2009 saya lupa. Seorang pendeta. Jadwal khotbah di Solo, tinggal di Jakarta. Pakai maskapai yang besok saya mau pakai. Lion. Tidak apa-apa, sebut aja karena ini sudah di TV-TV. Kisah nyata ini. Dia pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, sudah siap terbang. Ini pendeta sudah diundang seperti saya diundang begini. Kan wah tiba-tiba batal ya gimana dong, kasihan orang sudah persiapan semua. Tapi waktu itu memang tidak terjadi penerbangan. Karena tempat duduknya dia tuh ada 2 orang. Entah bagaimana kesalahan pada siapa. Entah siapa yang salah. Tidak tahu. Kamu bertanya-tanya. Ya entah siapa yang salah. Kamu bertanya-nanya. Dia pergi tempat duduknya. Di tempatnya dia yang di nomor seatnya itu. Orang lain juga. Bertengkar. Singkat cerita. Pendetanya tidak jadi terbang. Dia kecewa, dia marah, berkelahi. Ini namanya pendeta pun manusia ya. Dia berkelahi, bertengkar. Lalu, dia juga sempat ngomel-ngomel sama Tuhan. Singkat cerita dia malu besar, ini tidak jadi berangkat ke Solo. Itu pesawat terakhir. Kalau mau jalan darat pun tidak memungkinkan lagi sepertinya. Singkat cerita menurut cerita yang saya dengar itu. Dia pulang dalam keadaan emosi tinggi. Dia tel televisi. Mau cari hiburan. Dia nonton di salah satu TV. Anda tahu TV itu menayangkan apa? Pesawat tadi jatuh di Solo. Pesawat tadi jatuh di Solo. Dia berlutut di depan televisi dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Kita tuh kadang-kadang sok tahu. Sok lebih mengerti. Rancangan Tuhan itu dengan rancangan kita seperti langit dan bumi. Apa yang menurut kita baik dan terbaik belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Minta ampun. Bayangkan kalau saya yang Tuhan. Saya bilang lu naik tadi lu mati. Nah kalau paksa naik ngana mati. Ngana masih mau khotbah. Kayaknya enggak. Ngana pakai acara marah-marah lagi. Amin. Ibu-ibu kalau ada masalah di rumah tangga. Jangan cepat-cepat tunjuk ke muka suami. Menyesal nikah dengan ngana. Ngana pemuka mencurigakan sekali. Ibu, pulang minta maaf. Ada bapak model begitu di sini. Supaya ngana tahu, kita sebenarnya tidak mau dengan ngana. Tapi ngana SMS. Ma itu bilang, iya tapi ngana balas. Iya, tapi karena ngana duluan. Sudahlah berhenti. Masalah itu sudah berat.
bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, itu akan semakin memperberat masalah. Makanya Alkitab berkata jangan bersungut-sungut. Hukuman sudah tunggu kita. Ada masalah berdoa, ada masalah bersyukur, ada masalah saling mengampuni, ada masalah cari pelayanan, cari doa puasa. Bukan bakalai. Intinya malam ini, kalau Anda mengalami ini, jangan gelisah ya. Yesus bilang tenanglah, aku ini jangan takut. 2023 katanya mau krisis pangan apa segala macam. Yesus bilang tenanglah, aku ini jangan takut. Dia tahu cara memelihara kita. Dia tahu cara mencukupkan kebutuhan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari. Selagi masih aman, cari terus. Sehingga pada waktu bencana itu datang, kekuatan kita full. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Berserah kepada Dia. Bawa beban kita. Bawa masalah kita. Bawa persoalan kita pada Yesus. Dan Tuhan akan menolong kita. Sebab Dia ada di sini untuk menolong saya dan saudara.